Halo semuanya, selamat datang di episode ketiga CVX. Ini adalah episode terakhir kita. Sebelumnya perkenalkan, di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang di dunia perkuliahan. Nah, buat episode ketiga ini kita kedatangan tamu spesial, seorang alumni yang udah ngelewatin masa-masa kuliah, organisasi, dan sekarang udah terjun ke dunia kerja. Bakal banyak cerita menarik yang bisa kita dengerin hari ini. Jadi langsung aja kita sambut Kak Noval. Halo semua, Halo Kak Noval. siang semua. Akhirnya aku udah berapa tahun ya tidak ke kampus. Dekat undangan adik-adik semua bisa silaturahmi lagi kita di sini. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Sehat semua? Sehat Kak. Senang banget rasanya bisa dengar kabar kalau Kak Noval ini sehat. Oh ya, for your information nih guys, Kak Noval ini adalah alumni Teknik Kardiovaskuler pada angkatan tahun 2017. Benar ya Kak? Betul 2017. Dari awal kelulusan hingga saat ini, Kak Noval sudah pernah bekerja di dua perusahaan. Perusahaan yang saat ini menjadi tempat kerja Kak Noval adalah Samsung Healthcare, ya Kak? Oke. Nah, Kak Noval ini pada saat berorganisasi di Hima Teknik Kardiovaskuler dulu pernah sebagai ketua bidang 3. Nah, gimana nih teman-teman, kira-kira penasaran nggak sama cerita lengkap mengenai pengalaman dari Kak Noval? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke pertanyaan ya Kak. Sebelumnya mau nanya nih Kak, gimana sih Kak awalnya Kakak tertarik buat kerja di alat kesehatan? Terus apa yang membuat Kakak tertarik buat kerja di alat kesehatan gitu Kak? Apakah karena dari faktor passion Kakak atau emang lagi kesempatan buat ngambil di bidang ini Kak? Jadi itu ceritanya kita balik lagi ya ke masa lalu beberapa tahun yang lalu pas aku lulus tahun 2020. Situ kan kita zaman angkatan aku tuh zaman alumni COVID ya. Oh ya. Alumni COVID dan ada beberapa tahun bahkan aku sendiri merasakan PKL itu kita dipulangkan dari rumah sakit. Jadi sempat karya tulis ilmiah aku ganti judul karena nggak bisa kita observasi di rumah sakit, akhirnya diganti judul padahal waktu itu aku sudah mengerjakan 2 bab. Akhirnya diminta sama dosen pembimbing untuk ganti judul karena metode yang kita lakukan untuk penelitian itu kan diubah ya, jadi otomatis akhirnya judulnya berubah. Dan di tahun 2020 aku lulus dari Teknik Kardiovaskuler UHAMKA, dan waktu itu ada share job lah ya di grup. Pada saat itu ijazah belum keluar, hanya ada surat keterangan lulus. Akhirnya dengan adanya kesempatan waktu itu ada job yang di-share, aku coba apply di salah satu perusahaan. Waktu itu aku apply dengan berbekal surat keterangan lulus saja tuh, nggak punya ijazah, transkrip nilai. Waktu itu aku minta ya kayaknya deh dari kampus. Waktu itu aku apply. Karena yang pada saat lowongan kerja itu lumayan, pada saat itu sih kayaknya lumayan bagus ya menurut aku, dan perusahaan waktu aku apply yang pertama itu memang dikenal menjadi perusahaan yang dikenal cukup baik sih waktu itu, dan alat yang diperjualbelikan juga cukup banyak untuk apalagi di segi kardiovaskular ya waktu itu. Aku apply di sana dan memang dari passionku sendiri sih sampai sekarang memang hobi traveling ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang hobi traveling bakal masuk sih ke dunia alkes gitu ya, buat kesehatan betul. Waktu itu aku karena dari fashion juga hobi traveling juga, makanya aku minat apply di perusahaan itu sih waktu itu dengan berbekal SKL aja. Gak apa-apa, bagus Kak. Keren. Iya, waktu itu ijazah waktu itu belum keluar, cukup lama sih waktu itu nunggu ijazah, jadi aku cobain pakai SKL aja dan alhamdulillah diterima dalam kurun waktu proses interview itu 3 bulan. Aku ngalamin 7 interview dengan orang-orang yang berbeda. Waktu itu memang programnya agak beda, jadi waktu itu aku ikut manajemen training. Jadi program MT yang diadakan di satu perusahaan itu, makanya mungkin step kita proses interviewnya juga cukup ketat sih waktu itu, dan alhamdulillah bisa lolos dari 3.000 peserta yang apply. Keren banget Kak.
Di situ banyak mungkin banyak prodi-prodi lain juga ya. Pada saat aku apply pertama itu terpilih dari 3.000 hanya 11 orang. 11 orang, dan di situ mungkin passionku memang cukup spesifik ya. Jadi dari selama 3 bulan aku waktu itu training, mungkin aku udah tahu karena program MT itu biasanya kita belajar semua divisi tuh. Belajar semua divisi, nanti selama 3 bulan itu kita bakal disuruh pilih mau masuk divisi mana, tapi dengan background aku dan adik-adik semua ini nantinya karena background kita sangat spesifik, biasanya akan terjunnya langsung ke divisi tertentu seperti itu. Keren banget guys, tepuk tangannya dong buat kakak. Keren banget. Kalau misalnya dibandingin sama ekspektasi kakak dulu sebelum bekerja, apa yang membuat kakak kaget pada saat bekerja di alat kesehatan, kak? Kalau dibilang kaget juga enggak ya, karena biasanya itu kita udah dengar-dengar ya dari cerita kakak-kakak tingkat kita, dari teman-teman yang sudah bekerja sebelumnya, biasanya yang bekerja di alat kesehatan tuh kayak gimana sih, kita sudah kadang cukup sering mendengar ya. Jadi mungkin dibilang untuk ekspektasinya waktu itu sih cukup siapin mental aja sih waktu itu, mental karena mungkin kita juga fresh graduate waktu itu ya, langsung bekerja, ketemu customer yang punya karakter beda-beda, dan dulu kita waktu kuliah itu kan sebagai user ya, hanya pengguna aja ya, kita mengguna, kita cek kondisi pasien pakai alat yang sudah ada gitu. Tapi mungkin di dunia alkes ini kita harus tahu ya sampai dalam-dalamnya alat itu gimana, tergantung karakter dan kebutuhan user itu di lapangan sih, seperti itu. Jadi mungkin lebih itu aja sih yang disiapin sih. Kalau ekspektasi yang terlalu kaget sih nggak ada sih. Kalau misalnya dunia alat kesehatan itu kan luas ya kak. Sekarang ini kakak lagi fokus di bagian apa ya kak? Aku dari dulu sampai sekarang sih udah 2 perusahaan yang aku jalani ini, untuk job sih tidak terlalu ada perbedaannya. Aku sebagai application dan product specialist di perusahaan sekarang aku bekerja. Jadi untuk sekarang aku lebih fokus di ultrasound atau echo. Jadi aku pegang spesifik alatnya. Kalau dulu aku di perusahaan sebelumnya itu semua produk yang berhubungan kardiovaskular aku pegang. Bedanya yang sekarang aku fokus di echo atau ultrasound aja sih. Jadi itu yang aku lagi kerjain sekarang. Kalau misalnya sebagai orang yang bekerja di alat kesehatan, kegiatan kakak itu sehari-hari kayak gimana kak? Kegiatannya itu kadang jumping banget ya, bisa pastinya kan kita pekerjaan di rumah sakit ya. Pekerjaan di rumah sakit, ada beberapa perusahaan yang biasanya kita melakukan meeting setiap 1 minggu sekali gitu. Biasanya dari awal minggu, di hari Senin biasanya kita update meeting. Habis itu kita share jadwal, biasanya share jadwal untuk 1 minggu ke depan, mau ada kerjaan visit kemana, ada presentasi di mana, training di mana, seperti itu. Biasanya nanti kalau udah di share jadwalnya itu bakal kita lakukan perjalanan dinas. Kalau memang ada pekerjaan di luar kota, nanti kita keluar kota. Dan ini juga aku baru balik tadi jam 12 malam, baru landing di Jakarta dari salah satu kota. Ada kerjaan aku selama 7 hari kemarin, 7 hari ke belakang ya. Jadi memang cukup jumping sih kadang kerjaannya gitu, bisa di luar kota, bisa di dalam kota sih, tergantung ada pekerjaan yang kita kerjain di mana sih. Aku mau nanya boleh nggak kak? Boleh banget. Kalau misalnya kerja di luar kota biasanya ada batas berapa bulan atau berapa minggu gitu nggak sih kak? Atau sesuai alatnya udah selesai nih baru boleh pulang gitu? Biasanya kalau untuk timing waktunya sih nggak ada batasan ya. Biasanya kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan juga sih. Kalau memang pekerjaannya itu bisa dilakukan secepat mungkin, kita akan selesaikan secepat mungkin. Tapi kalau memang butuh beberapa hari, itu biasanya kita ada, kalau training ya semisal gitu ya, ada instalasi unit, terus kita melakukan training, itu paling cepat banget, itu 3 hari. Tapi kan kita lihat juga user di lapangannya itu ada berapa penggunanya, nanti kita sesuaikan juga dengan kebutuhan di lapangan, seperti itu sih.
Dan biasanya kalau kita lagi visit yang ke luar kota mungkin itu agak jauh gitu ya, itu kita lebih maksimalkan sih. Jadi mungkin memang cukup lama jadinya di sana karena kita memaksimalkan karena kondisinya dari Jakarta itu kan cukup jauh ya. Jadi kan kita tidak terlalu sering datang ke tempat tersebut, jadi kita maksimalkan mungkin itu yang bisa bikin lama juga sih. Kalau misalnya kejadian kesehatan kan bikin capek ya Kak, karena bolak-balik gitu. Kakak jaga kesehatan kakak mengingat kalau kakak ini kan banyak keluar kotanya gitu Kak. Kalau kesehatan, aku juga di dunia kesehatan ini udah beberapa kali drop ya. Kayak yang pertama pasti jam makan itu berantakan. Iya. Jadi bagaimana kita pintar-pintar cari celah waktu makan itu, kadang kita paling tidak izin lah sebentar kalau memang tidak bisa ditinggalkan. Yang penting kita ada bahasa untuk minta izin ke user di rumah sakit. Kita izin makan karena memang cukup sulit sih untuk maintenance waktu di lapangan itu ya. Jadi paling doping vitamin sih, setiap hari doping vitamin. Ya kalau udah selesai kerjaan ya terkadang sih masih jalan lah sama teman gitu, apalagi kalau di luar kota ya pasti kita suka traveling juga ya sama teman-teman di sana, sama teman-teman cabang di sana. Paling itu sih, kita istirahatnya dimaksimalkan sama jangan lupa minum vitamin gitu sih. Oke Kak. Kalau kerja di alat kesehatan ini seberapa besar tekanannya Kak di bidang ini? Kayak pernah ngerasa takut salah gitu nggak sih Kak? Mengingat bagian ini kan mempertaruhkan nyawa ya Kak. Kayak misal salah masang sedikit alatnya juga taruhannya nyawa gitu Kak. Seberapa besar tekanannya Kak? Kalau tekanan balik lagi ke pribadi masing-masing ya menurutku ya. Jadi kita kadang maintenance diri kita tuh bagaimana, kesiapan diri kita tuh bagaimana. Kalau yang adik-adik dan aku siapin gitu, contoh kayak aku mau bertemu satu user itu, biasanya sehari sebelum tuh aku Google dulu nih dokternya tuh siapa sih namanya gitu. Terus biasanya kan teman-teman yang lapangan sales itu ya, karena biasanya kerjaan ini selalu berhubungan sama sales juga, jadi kita kan satu tim gitu ya. Jadi teman-teman sales biasanya udah lebih dulu kenal nih sama satu user yang akan kita kunjungi, karakternya bagaimana, jadi kita udah bisa prepare ketika menghadapi dan bertemu beliau tuh kita harus apa sih yang disiapin gitu. Kemudian kebutuhannya beliau itu apa, jadi kita udah dapat ancang-ancang ya istilahnya seperti itu ya. Jadi nanti di lapangan itu kita nggak kaget lagi sih. Jadi diri kita udah siap, jadi tekanan pun insya Allah akan berkurang ya kalau kita udah siap gitu ya. Kecuali memang itunya di luar ekspektasi kita ya, usernya ternyata ada, pasti sih ada aja sih user yang di luar ekspektasi kita. Ya balik lagi sih nanti maintenance ya. Semakin banyak nanti adik-adik ketemu user-user di rumah sakit di luar sana, insya Allah sih nanti seberjalannya waktu bisa belajar sih dari karakter-karakter orang itu, jadi bisa maintenance-nya udah siap gitu untuk diri kita. Oke Kak. Kalau misalnya prospek kerja di bidang ini gimana Kak? Kayak masih banyak peluang yang besar atau mungkin semakin kompetitif gitu Kak? Kayak banyak persaingan gitu Kak? Dibilang peluang sih pastinya selalu ada ya, bahkan kadang juga aku masih menemukan surat-surat dari rumah sakit untuk teman-teman TKV yang diminta bekerja di rumah sakit, ataupun dari teman-teman suatu perusahaan alat kesehatan yang mencari teman-teman teknisi kardiovaskuler maupun yang lainnya yang berhubungan dengan seperti kita. Memang untuk sekarang semakin kompetitif ya, apalagi teman-teman yang punya basic seperti kita juga ada beberapa jurusan juga yang berhubungan dengan ultrasound ya. Jadi bukan hanya kita, karena kenyataannya di alat kesehatan itu kadang kita tidak bisa hanya fokus aja ke echo. Kenyataannya kita harus dituntut juga bisa general imaging ultrasound. Bahkan juga ada teman-teman kita yang fokusnya ke obgyn. Jadi seperti itu. Nanti di luar sana mungkin di suatu perusahaan itu kita akan banyak belajar lagi bagaimana sih ultrasound dalam radiologi, ultrasound dalam obgyn seperti itu. Jadi kita akan kembangin ilmu terus sih pastinya gitu. Jadi semakin
pasti semakin kompetitif sih. Berarti kita belajarnya nggak cuma di satu alat aja ya, Kak? Betul. Jadi banyak alat yang harus kita pelajari gitu. Iya, karena basicnya echo itu kan sebuah ultrasound. Ultrasound itu kan bisa digunakan untuk berbagai macam segmen. Teman-teman mungkin yang sering lihat, kalau ibu hamil kan pasti untuk pemeriksaan janinnya menggunakan ultrasound ya. Iya. Nah itu kan alatnya mirip ya sama echo ya. Cuma yang membedakan nanti kan perutnya ya untuk kita lihat kondisi janinnya seperti itu. Nanti teman-teman kalau ingin ada niat dan kesempatan untuk bekerja di suatu perusahaan alat kesehatan yang memang nantinya kebetulannya perusahaan itu tidak hanya fokus di echo, pasti teman-teman akan diminta untuk belajar juga di segmen-segmen tertentu yang tadi aku sebutin itu sih. Nah, kalau menurut kakak nih, dari skala 1 sampai 10 lebih sulit bekerja di rumah sakit gitu atau alat kesehatan, Kak? Skala kesulitan yang aku rasakan untuk dua komparasi tersebut ya, kayaknya menurutku tergantung ya. Kalau kita kerja di rumah sakit, biasanya kita ketemunya kan teman-teman itu lagi. Yeah. Terus paling kita evaluasi pasien-pasien ya. Nah, untuk pekerjaan di seperti aku sekarang di perusahaan alat kesehatan, selalu ketemu sama orang-orang baru di lapangan. Di luar teman-teman satu kantor gitu ya. Yeah. Karena kita akan ketemu dokter-dokter yang kita temui baru, dan di situ biasanya menjadi satu tantangan juga buat kita bagaimana kita manage dokter tersebut, apalagi untuk kita kan proses yang namanya bekerja di alat kesehatan itu kan kita proses untuk melakukan penjualan alat. Jadi bagaimana kita maintenance dokternya itu sih. Jadi mungkin skala yang aku rasain pasti beda sih sama yang di rumah sakit ya. Dan pasti nanti teman-teman rumah sakit juga punya kesulitan tersendiri sih skalanya. Jadi aku nggak bisa compare sih, karena aku juga sendiri nggak pernah kerja di rumah sakit ya. Jadi aku belum tahu gimana hektiknya kerja di rumah sakit, ketemu pasien yang mungkin juga macam-macam kondisi klinisnya seperti itu ya. Kalau kerja di Alkes kita ketemu dokter sebagai user kita yang mempunyai karakter yang bermacam-macam. Jadi seperti itu sih. Oke. Itu benefit kerja di bidang ini tuh yang nggak didapatkan di rumah sakit, kira-kira kakak ada? Benefitnya yang pertama, kalian bisa jalan-jalan gratis. Iya. Kalau yang senang traveling ya pasti itu sangat enak sih. Bisa kita kerja sambil jalan-jalan gratis ya kan, jalan-jalan tanpa kita mengeluarkan uang itu, bahkan kita yang dibayar. Jadi itu kadang benefitnya itu yang pertama, kita memiliki koneksi yang lebih banyak sih, dari dokter, dari teman-teman perawat, dari kadang aku juga ketemu kakak-kakak tingkatku di suatu rumah sakit gitu yang sebelumnya aku nggak kenal gitu, akhirnya aku punya koneksi baik sama beliau-beliau seperti itu ya. Teman-teman di rumah sakit juga pasti punya koneksi yang luas juga ya, tapi yang menjadi poin plus memang yang pertama yang hobi keluar kota sambil jalan-jalan itu sih plusnya sih. Karena kita bisa eksplor suatu kota itu ya, kerjaan udah selesai, udah nggak ada apa-apa lagi, kita bisa jalan-jalan melipir sedikit. Ini Kak, kalau kerja di bidang ini kan pasti punya standar keamanan dan regulasi ya Kak. Itu seberapa ketat sih aturan kerja di bidang Kakak ini? Untuk regulasi keamanan, untuk di satu perusahaan biasanya udah ada maintenance service-nya. Jadi sebelum unit itu dikirimkan ke rumah sakit, kita ada quality control, kita cek semua alat yang akan dikirim, biasanya dari cek softwarenya, kemudian kelengkapan-kelengkapannya, udah prepare-nya gimana untuk kita kirimkan, seperti itu sih. Dan untuk regulasi keamanan, kalau sudah barang itu terkirim nanti biasanya jadi tanggung jawab rumah sakit, karena di situ ada pihak yang terkait juga untuk cek keamanan di rumah sakitnya, seperti itu sih. Jadi kalau untuk di perusahaan itu biasanya quality control aja. Untuk proses persiapan unit itu dikirim, kelengkapannya seperti apa, seperti itu. Boleh diceritain nggak Kak, kayak gimana proses approval sebuah alat kesehatan sebelum bisa digunakan oleh rumah sakit atau klinik Kak? Jadi kalau aku dan nanti mungkin teman-teman bekerja di dunia kesehatan, di dunia Alkes, prosesnya itu memang cukup panjang ya.
Jadi yang pertama, kalau ada kesempatan kita mengajukan alat yang kita bawa ke rumah sakit. Nanti kalau ada undangan dari rumah sakit, kita akan melakukan biasanya pertama, first itu kita akan melakukan presentasi ke rumah sakit, ke manajemen, ke user, ke dokter, seperti itu kita akan melakukan presentasi. Kalau presentasi kita sudah disetujui, kita naik tingkat, kita melakukan demo unit. Biasanya seperti itu stepnya. Kita demo unit ke dokter, ke user-user yang mengguna. Biasanya kita melakukan demo, kalau sudah ada feedback yang baik, baru kita mengirimkan feedback itu ke manajemen rumah sakit. Seperti itu. Nanti kalau untuk di tingkat manajemen, nanti kalau sudah ada keputusan seperti apa, baru nanti barang itu diserahkan ke rumah sakit, seperti itu sih. Dan prosesnya itu cukup panjang, kompetitornya juga banyak. Jadi ya cukup melelahkan sih, itu sih, kita saling fight sih antar kompetitor seperti itu. Kalau boleh tahu itu demo unit itu seperti gimana ya Kak? Demo unit biasanya kita itu bawa eho atau OSG itu ke satu rumah sakit, dan alat kita itu dicoba di rumah sakit. Nanti selama beberapa hari itu dokter cobain menggunakan eho kita, nanti dia merasakan fitur-fitur yang ada di suatu alat kita. Nanti kalau sudah dirasa cukup untuk memberikan feedbacknya seperti apa, apakah beliau setuju atau suka atau tidak, nanti biasanya dokter itu mengisi di form feedback, seperti itu sih. Jadi kita melakukan demo unit untuk dokter itu mencoba alat yang perusahaan kita bawa, seperti itu. Kalau alat kesehatan itu kan biasanya ada perawatan dan kebersihannya ya Kak. Kalau kayak gitu seberapa sering sih dilakukan di alat kesehatan gitu Kak? Untuk kebersihan dan perawatan alat kesehatan itu nanti biasanya ada divisi terkait. Biasanya kalau di divisi di perusahaan alat kesehatan itu ada tim maintenance service. Itu nanti biasanya kalau itu akan ada kunjungan berkala untuk dia maintenance alat. Biasanya ada proses pembersihan dilakukan, pengecekan probe sampai dengan software biasanya akan dicek. Untuk selebihnya biasanya keseharian akan di maintenance oleh teman-teman pengguna di rumah sakit seperti dokter, perawat dan sebagainya. Nanti beliau-beliau yang akan maintenance untuk proses kebersihan alat, seperti itu sih. Untuk kesehariannya pasti diserahkan ke tim rumah sakit yang sudah menggunakan sih. Kalau untuk masih di perusahaan nanti ada tim service yang bantu untuk maintenance alatnya. Seperti itu. Kalau alat kesehatan kan pasti selalu berkembang ya Kak setiap tahunnya. Nah kira-kira ada nggak inovasi yang membuat Kakak itu emes sama alat kesehatannya? Mungkin dari segi penemuannya atau mungkin hal lainnya Kak? Kalau sekarang tuh ya aku bawa produkku gitu ya. Produkku sekarang lagi fokus di eho, ultrasound. Sekarang AI-nya itu udah cukup berkembang. Bahkan teman-teman kalau melakukan pengukuran LVIS tadi itu cukup ambil emutnya aja, sudah alat yang mengukur. Jadi memang untuk AI sekarang itu udah cukup banyak membantu dokter-dokter dan teman-teman teknisi kardiovaskuler yang bekerja di rumah sakit untuk mempermudah pekerjaannya sih. Jadi banyak sekali AI yang membantu proses mempercepat pemeriksaan eho sih ya. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang kan lagi belajar ya, masih pengukurannya manual, step by step. Tapi kalau nanti di luar sana ketemu alat yang canggih, sudah punya AI, itu cukup membantu sih, karena banyak sekali AI yang membantu pengukuran percepat eho. Oke. Kan tadi bahas AI juga ya Kak. Nah di masa depan kalau misal alat kesehatan bakal lebih banyak menggunakan AI dan robotik, itu tetap butuh campur tangan manusia atau enggak ya Kak? Kalau menurutku pasti tetap butuh campur tangan manusia sih. Karena sebagai pengguna ya, pasti kita yang melakukan operasionalnya gitu. AI cukup membantu untuk proses mempercepat pemeriksaannya. Sebagai usernya kan tentunya kita dan teman-teman nanti di rumah sakit, seperti itu sih.
Jadi tetap pasti menurutku butuh campur tangan manusia tetap. Ada nggak Kak alat kesehatan yang canggih banget, khususnya itu di teknik kardiovaskuler, selain yang tadi Kakak sebutin Alvis tadi ya Kak? Jadi salah satu tadi yang pertama itu AI-nya salah satunya Alvis tadi bisa automatic measurement, kemudian aku sebutin yang aku tahu ya kan, sekarang lagi fokus di ultrasound atau echo, jadi aku akan bahas AI yang berhubungan dengan echo ya. Jadi salah satunya yang pertama tadi auto measure untuk Alvis tadi, measurement modalitas emut, hampir semua sekarang sudah bisa dibantu oleh AI. Kemudian kalau teman-teman melakukan pengukuran ejection fraction Simpson, B-plan itu sudah bisa AI juga. Jadi teman-teman tinggal ambil gambarannya aja, nanti tinggal measure, sudah dilakukan automatic measurementnya AI, auto EF, dan sekarang lagi berkembang strain untuk kita melihat kuantitatif suatu wall motionnya jantung, seperti itu sudah sangat berkembang lah pokoknya. Nanti mungkin teman-teman kalau udah lulus nanti bisa melihat alat-alat itu sangat banyak sih kecanggihannya di luar sana. Canggih banget. Iya, keren banget sih emang. Dokter juga yang baru lihat kadang emes ya sama AI sekarang ya, karena memang sangat membantu beliau banget buat mempercepat pemeriksaan echo itu sih, dengan lot kadang pasien yang sangat banyak. Terus juga beliau belajar cukup sulit, seperti kan masa bekerja mau dipersulit lagi sih. Seperti itu. Jadi untuk sekarang sih banyak tren-tren AI yang lagi dikembangkan sih oleh beberapa perusahaan juga seperti itu. Kalau misal ada mahasiswa nih yang tertarik buat kerja di bidang alat kesehatan, menurut Kakak kira-kira skill apa yang harus kita miliki gitu Kak? Menurut aku dulu aku sempat di training ya, paling pertama communication skill. Karena kita ketemu dokter, ketemu orang-orang baru, jadi kita biasanya dilatih untuk pandai berbicara seperti itu ya. Dan biasanya tugas kita di suatu perusahaan itu bantu meyakinkan bagiannya sih produk kita itu bagus untuk beliau beli, rumah sakit beli seperti itu. Jadi yang pertama memang communication skill seperti itu ya, yang perlu banget teman-teman punya tingkatan gitu ya. Jadi communication skillnya harus bisa ditingkatkan gitu untuk membantu teman-teman di lapangan nanti ketemu dokter-dokter baru, ketemu customer baru seperti itu. Yang pertama menurutku communication skill itu paling utama dulu sih. Jadi nanti kalau udah komunikasinya udah lumayan bagus, nanti kita bisa mengembangkan kan dari situ. Jadi kita udah ketemu dokternya tuh udah lancar sih, seperti itu. Semakin berkembangnya zaman ya Kak, pasti ada ilmu-ilmu baru. Gimana cara Kakak supaya ilmu itu tetap up to date gitu Kak? Biasanya kalau nanti adik-adik dan teman-teman semua itu bekerja di suatu perusahaan, biasanya kita kan punya divisi khusus juga untuk melakukan training update. Misalnya kita akan di training juga oleh divisi perusahaan kita. Kalau ada fitur-fitur baru seperti teknologi terbaru, kita akan dilakukan training oleh perusahaan kita seperti itu. Nanti kita akan dikasih white paper itu untuk dibaca-baca. Biasanya memang setiap sekali itu kita ada training ke luar negeri, biasanya ke negara pabrikan. Kita akan di training fitur-fitur yang baru seperti itu. Suatu perusahaan akan men-training biasanya paling minimal banget itu setahun sekali biasanya. Jadi untuk ilmu-ilmu yang update pasti insya Allah akan terlalu update sih. Lagi bahan-bahan paper itu kan sekarang udah banyak ya. Jadi jangan bosan-bosan baca white paper gitu, karena kadang dokter juga menanyakan suatu paper dari teknologi yang kita punya. Jadi wajib banget kita paham akan teknologi yang kita bawa, biar nanti kita jelasin ke dokternya juga nggak salah-salah gitu, nggak asal-asalan. Jadi kita lengkapi juga bahannya, biasanya kita bawa nomor papernya juga seperti itu. Untuk industri alat kesehatan di Indonesia itu seperti gimana Kak? Kayak masih banyak yang diimpor atau mungkin udah mulai mandiri gitu Kak? Untuk industri kesehatan sekarang kita ini kan beberapa tahun ke belakang itu pemerintah punya regulasi terkhusus untuk rumah sakit pemerintah gitu ya, seperti RSUD itu ada beberapa kebijakan harus menggunakan barang dalam negeri.
kebijakan itu ada sekarang terus berlanjut, tapi di dunia kesehatan kita tidak bisa menutupi juga sih banyak produk-produk yang diimpor juga. Produk itu juga dari impor juga dari luar negeri, karena terkadang itu produk-produk yang kita bawa itu saling berkompetisi sih antar produk dalam negeri dan luar negeri seperti itu sih. Jadi memang suatu untuk regulasi sih memang ada sih untuk produk dalam negeri seperti itu. Oke Kak, ini pertanyaan yang terakhir nih Kak. Cepet banget ya udah terakhir. Kan belum banyak ya yang tahu tentang teknik kardiovaskuler untuk kerja di alat kesehatan. Kira-kira ada nggak Kak yang pengen Kakak sampaikan ke mahasiswa khususnya di prodi teknik kardiovaskuler Kak? Oke, untuk teman-teman teknik kardiovaskuler yang sekarang lagi menimba ilmu, wah, nanti kedepannya kalau sudah lulus ada keinginan dan kesempatan untuk bekerja di perusahaan alat kesehatan, mungkin dari sekarang persiapin skill pertama yang tadi aku sebutin. Kita komunikasi skillnya harus dilatih, kemudian jangan kaget nanti sama dunia luar sana. Dunia kerja memang banyak orang bilang cukup kejam gitu ya. cukup berat sih gitu ya. Kalau kejam kayaknya terlalu jahat banget ya. Cukup berat gitu, cukup berat. Kita kalau yang mau kerja di perusahaan, kalau nanti teman-teman sudah mau punya pasangan, harus diinfoin juga tuh pasangannya, jangan sampai nanti teman-teman disesal sama pasangannya, karena waktunya itu sangat dikit untuk keluarga. Kita banyak di luar kota, kadang aku aja ini aja baru pulang, udah 2 minggu nggak pulang gitu kan. Jadi yang pertama harus punya komunikasi yang baik. Kalau sudah ada nanti ke depannya ada pasangan, harus diinfokan dari awal biar tidak ada penyesalan di akhir. Kemudian kita harus pintar-pintar jaga kondisi badan sih untuk yang bekerja di perusahaan, karena memang cukup lelah sih untuk kita melakukan perjalanan. Ya orang-orang mungkin lihatnya enak ya, kita selalu jalan keluar sana, keluar sini, terbang sana sini, tapi realitanya itu cukup capek sih, sangat melelahkan. Ya itu sih yang pertama, communication skill, terus komunikasi antar keluarganya seperti itu, terus maintenance badannya, kesehatannya biar bisa di maintenance dari sekarang. Kita belajar latih cara berpresentasi kita di depan umum seperti itu sih. Jadi banyak-banyak nanti teman-teman mungkin kalau sudah terjun akan belajar dengan sendirinya sih pasti itu. Jadi mungkin hal-hal yang kecil yang aku sebutin tadi bisa di prepare dari sekarang buat teman-teman nanti ekspor lagi kalau udah masuk ke dunia lapangan kerjanya seperti itu. Gak kelihatan banget Saya udah berapa menit? Panjang, tapi kayak seru Kak. Banyak banget insight yang bisa kita ambil buat mahasiswa, mulai dari pengalaman Kakak Noval yang membagikan nih. Makasih banyak buat Kak Noval yang udah sharing hari ini. Semoga sukses terus ke depannya Kak. Dan buat teman-teman yang ngedengerin dari episode 1 sampai episode 3 nih, episode terakhir, terima kasih banyak atas antusiasme dan partisipasinya. Bye-bye teman-teman. Yuk semua. Bye-bye. Asik Kak.